touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Budaya adalah warisan berharga yang dititipkan oleh para leluhur. Di dalamnya tersimpan nilai, nasihat, dan pelajaran hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu kekayaan budaya masyarakat Banjar adalah pamali, yaitu berbagai larangan yang sering dianggap sebagai mitos. Meskipun terdengar sederhana, di balik setiap pamali tersimpan makna yang mendalam. Sebagian memang hanya kepercayaan masyarakat, tetapi tidak sedikit yang mengandung pesan moral yang selaras dengan ajaran Islam. Pada video ini, kita akan membahas 3 pamali yang sangat dikenal oleh masyarakat Banjar, yaitu duduk di depan pintu, tidur setelah azan subuh, dan tertawa terbahak-bahak di malam hari. Selamat menyaksikan. Maafan, opinian basanjaan ni mo farmer. Nah, jan orang tuh ngadu gulih, lali dapat laki. Mai, mitos tuh. Ayun nah nih, kode masnya, naik ka lagi. Pamali duduk di depan pintu. Sejak kecil, kita sering mendengar nasihat, jangan duduk di depan pintu. Nanti rezekimu terhalang atau susah jodoh. Terlepas dari benar atau tidaknya kepercayaan tersebut, sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya menjaga adab. Duduk di depan pintu dapat menghalangi jalan orang lain, mengganggu aktivitas keluar masuk rumah, bahkan membahayakan ketika terjadi keadaan darurat. Dalam Islam, menghormati hak orang lain dan tidak mengganggu kenyamanan sesama merupakan bagian dari akhlak mulia. Karena itu, nilai yang patut kita ambil bukanlah rasa takut pada mitos, melainkan kebiasaan untuk bersikap santun dan menghargai orang lain. Kenapa nih abutnya malam-malam tatawaan? Mapaan ka kan itu? Oh, si teh. Astagfirullah, kenapa malam-malam nyarinya tatawaan? Kenapa garang, Mak? Kada boleh, karena jan orang tuh mengundang orang halus, hakun ka bahan mo guringan halagi. Pamali tertawa terbahak-bahak di malam hari. Larangan tertawa terbahak-bahak di malam hari karena dipercaya dapat mengundang makhluk halus atau membawa kesialan. Kepercayaan tersebut bukanlah ajaran Islam, namun masyarakat terdahulu menggunakan pamali sebagai cara untuk mengajarkan etika. Tertawa terlalu keras pada malam hari dapat mengganggu orang yang sedang beristirahat dan mencerminkan sikap yang kurang bijaksana. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan, sikap, dan perilaku serta tidak berlebihan dalam segala hal. Senyum yang menenangkan dan tawa yang sewajarnya jauh lebih mencerminkan akhlak seseorang muslim daripada tawa yang berlebihan hingga mengganggu orang lain. Oh Siti, bangun, sembahyang subuh. A few moments later. Masih jam 5, uring hendak pulang. Nah, guling pulang orangnya. Positif, bangun. Jangan orang tuh pemali, guling bahasa yang subuh. Kenapa ada pengajian? Bangun lagi. Nggih, Mak. Pamali tidur setelah azan subuh.
Larangan tidur setelah azan atau setelah subuh karena dipercaya dapat membuang rezeki menjadi sempit. Dalam Islam, memang tidak ada dalil yang menyatakan bahwa tidur setelah subuh pasti mendatangkan kesialan. Namun, waktu pagi merupakan waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya pada waktu pagi, sehingga dianjurkan untuk mengisinya dengan ibadah, belajar, bekerja, atau aktivitas yang bermanfaat. Jika waktu pagi dihabiskan untuk tidur tanpa alasan yang mendesak, kita dapat kehilangan kesempatan beramal, belajar, dan mencari rezeki. Oleh sebab itu, hikmah yang dapat kita ambil adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Pada akhirnya, kita belajar bahwa tidak semua mitos harus dipercaya sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Namun, bukan berarti semua mitos harus ditinggalkan. Di balik setiap pamali tersimpan pesan-pesan kehidupan yang mengajarkan sopan santun, kedisiplinan, kepedulian terhadap sesama, dan penghargaan terhadap waktu. Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan sekedar melestarikan budaya, tapi juga menyaringnya dengan cahaya ajaran Islam. Ambillah nilai-nilai kebaikannya, tinggalkan keyakinan yang tidak memiliki dasar syariat, dan jadikan Al-Quran serta sunnah Rasulullah sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan. Karena sejatinya budaya yang indah adalah budaya yang mampu berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.